يانا ربهم أعلم بهم قال يقولون ثلاثة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا آتوني أفرغ عليه قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
alladzina dhalla sa'yuhum fil fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bismillahirrahmanirrahim. عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. Belajar melalui HP gitu, supaya ada konsentrasi yang dilihat. Kalau enggak, saya selama ini melihat mengantuk. Kalau saya yang nyampaikan ngantuk tanpa ada yang dilihat. Silakan yang punya HP diambil HP. Tolong diambil di Google. Judulnya, tulisannya di Google itu materi tarbiyah kelemahan umat Islam saat ini. Tolong diambil di Google, judulnya kelemahan umat Islam saat ini. Judulnya materi tarbiyah ya. Ini udah baku materinya, artinya materi yang diajarkan dalam pergerakan juga. Karena yang hadir ngaji kayak begini ini bukan lagi orang yang diragukan keimanannya, tapi orang yang haus untuk menuju kepada jalan Tuhannya. Jadi maka dia hadir dalam ngaji. Udah jumpa belum? Materi tarbiyah, tulis di Google materi tarbiyah kelemahan umat Islam saat ini. Nanti akan keluar itu ada Ahwalul Muslim Yaum At-Tarbiyah, kemudian ada satu-satunya kondisi kaum muslimin saat ini, Syarah Rosmul Bayan Tarbiyah. Kita belajarnya sama ini. Saya hanya sebagai mungkin membimbingnya, tapi sungguhnya Syarah Rosmul Bayan nih. Iya. Itu materi ke-11. Tapi kita ambil inilah dulu. Ini sangat penting sahabat sekalian, para pejuang agama Allah ya, supaya ngaji kita yang bertahun-tahun ini ada faedahnya. Ini kita ngaji bertahun-tahun, 2 tahun lebih masuk 3 tahun ini. Nah, apa yang dapat ini? Nah, kan begitu. Karena kita tidak ingin hanya menjadi majelis yang tanpa ada kekuatan. Udah diambil semuanya, udah. Belum saya buka lagi ini, udah. Maksudnya udah semuanya, udah menengok. Bagi yang tidak, kayak fokusnya pendengaran, nanti bisa insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi ayatil ukhra, lupa saya Buya Hasbi apa bunyi ayat wa antumul a'launa in kuntum. Itu pangkal ayatnya Pak. Wala tahinu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu janji Allah itu dalam surah Ali Imran 110. Hah? Juz 4 Ali Imran 110. Di situ pernyataan Allah dalam Quran yang tentu hak, benar. Ya. Semuanya ya, hak ya. Apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran itu hak. Tolong ini diperbaiki keimanan pada kitab Allah, bahwa janji Allah itu benar. Jadi kalau janji Allah itu nggak terjadi, itu bukan Allahnya tidak benar. Berarti cara kita itu yang belum benar. Ya. Kalau di dalam surah Ali Imran 110 kalau saya tak salah, untuk lebih resminya saya cek dulu. Kalau saya tak salah 110 juz 4 itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita yang pertama inilah ya. Yang pertama itu jelas di surah Ali Imran 39 ya. 139 ya. 139 yang tadi. Kemudian 110 juga. 110 juga. Jadi ini yang baru datang, kita ngaji melalui HP. Artinya pedomannya di HP masing-masing. Bisa dilihat, diketik di Google, yaitu materi tarbiyah. Ketik di Google materi tarbiyah, kelemahan umat Islam saat ini, keadaan umat Islam saat ini. Nanti keluar deh. Ketik aja di Google. Jadi semua kita pegang HP, jadi bisa fokus. Karena kalau saya aja ngomong sini, saya sudah perhatikan, paling tidur nanti. Kenakan, dibuai kan. Jadi bantu yang belum ya, nanti disesuaikan. Ustaz Suparman itu Bang Yandri baru datang. Ya silakan. Sahabat juang, jamaah majelis yang saya hormati yang mulia ke Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa umat Islam ini adalah umat terbaik. Ya. Umat terbaik. Kalau Allah menyebut begitu, itu bukan berarti mengada-ngada. Memang harus diimani. Allah menyebut umat Islam ini adalah umat terbaik. Di dalam surah Ali Imran 110 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Jadi kita nggak usah merasa minder jadi umat Islam ini. Mestinya kita jadi umat Islam ini merasa umat terbaik. Karena Allah sendiri yang memberitahu kepada kita tentang itu. Cuma oleh para ulama dijelaskan umat terbaik itu punya ciri, punya kerja, punya tugas. Jadi baru dapat kita jadi umat terbaik itu kalau kerja-kerja ini kita jalankan. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang berbuat ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah orang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Saya berharap ayat ini menjadi motivator buat kita. Artinya yang memotivasi kita untuk meraih umat terbaik itu, 3 syarat ini kita usahakan mewujud dalam diri kita, dalam keluarga kita. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini. Jadi bukan menjadi soleh secara pribadi. Karena umat ini akan menjadi beku, jumud kalau dia merasa sudah soleh sendiri. Lalu selesai sudah, ini bahaya ini.
Pemikiran semacam ini banyak terjadi di tengah kehidupan umat ini. Yang penting saya baik. Urusan orang mau jahat itu terserah orang. Banyak juga yang seperti itu. Yang penting saya sholat. Yang penting saya soleh. Urusan orang nggak urusan saya. Ini bahaya ini. Pemikiran seperti ini berbahaya. Di mana bahayanya? Bahayanya nanti melemahkan perjuangan dakwah yang ada, karena akan benturan nanti di perjalanan. Dan memang paling disukai ini oleh musuh kalau soal-soal seperti ini. Masalah ibadah ini paling disukai sama musuh. Nanti silakan dibuka YouTube tentang Muhammad Nasir. Tapaku membedah daripada ini apa yang saya informasikan, kawan-kawan kan bisa, mana yang ada bawa catatan bisa catat, nanti bisa dilebar lagi, diluas lagi. Karena wawasan saya dan wawasan kawan-kawan berbeda. Banyak kadang kawan-kawan, sedikit saya, banyak saya, sedikit kawan. Ada namanya feedback. Ada kita kolaborasi aja. Saya memberi apa yang saya tahu, kan itu maksudnya. Jadi begini, kemarin pernah diundang Kiai Suhada datang ke Pekanbaru. Kiai Suhada ini almarhum adalah ketua DDI, Dewan Dakwah Islamiyah, Dewan Dakwah Islam. Dewan Dakwah Indonesia ini murid langsung dari daripada Ketua Masumi, siapa tuh? Pak Muhammad Nasir. Murid langsung dari beliau, Muhammad Nasir. Nah, itu dibedah itu tentang siapa Pak Muhammad Nasir. Banyak ilmu dapat sama kita di situ. Dan ada hal yang menarik ketika saya baca satu buku karangan Muhammad Nasir, yaitu kitab Khutbah Muhammad Nasir, bagaimana beliau berkhutbah, termasuklah di situ dijelaskan tentang tentang 3 proposal Snok-Hokronye terhadap POC. Jadi POC pemerintah Hindia Belanda kewalahan menghadapi Aceh karena tak tunduk kepada Aceh, akhirnya diutus Snok. Snok mempelajari keadaan kehidupan orang Aceh, lalu dia buat proposal. 3 proposal itu isinya, satu adalah kalau soal ibadah fasilitasi, artinya diberi sarana. Kalau soal ibadah difasilitasi mereka, kalau perlu masjidnya dipercantik, tikar sholat dikasih, segala macam lah. Pokoknya kalau soal ibadah jangan dilarang, jangan dihambat. Nampakkan di situ kita berpihak. Nampakkan kita berpihak di situ. Tapi kalau sudah mulai mereka membicarakan tentang ekonomi, ini sudah mulai lampu kuning. Awasi, awasi ini bahaya. Bahaya ini kalau sudah bicara ekonomi. Nah, apa sebab? Kita sudah bisa melihat sendiri ya. Orang langgeng kekuasaan itu karena yang ekonominya kuat. Yang dihadapi ekonominya lemah. Maka yang dihadapi ini mengikut kepada yang kuat. Ini ekonomi. Kadal fakru ayakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu membawa pada orang kekufuran. Itu jelas. Jadi kalau sudah bicara soal ekonomi itu awasi. Awasi itu. Nah, yang ketiga proposalnya, kalau mereka sudah mulai bicara soal politik, ini mesti di-cut ini. Ini mesti dihentikan. Politik itu artinya kekuasaan di mana berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, satu kebaikan kepada kebaikan atau satu kejahatan kepada yang baik. Ini paling bahaya ini. Ya. Ini untuk wawasan. Nah, wawasan. Kemudian tadi di dalam surah berapa 139 Ali Imran 139 itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan bersedih, kamu jangan minder, merasa rendah diri, dan jangan pula bersedih hati. Kamu adalah yang paling tinggi, kata Allah. Wa antumul a'launa, kamu itu paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi syaratnya jika kamu beriman. Jadi ketika kamu beriman, maka saat itu Allah akan meninggikan
derajat kita. Maka dapat kita pastikan sahabatku sekalian bahwa target kita adalah mengimankan diri kita, mengimankan keluarga kita, mengimankan jiran tetangga kita, mengimankan umat ini. Jadi kalau kita tidak punya konsep yang jelas nanti akan habis lah. Kalau di WA enggak tanggung-tanggung lagi, seluruhnya masuk itu di WA. Yang ini dioper, yang sana dioper. Saya kadang-kadang kalang kabut juga, saya mau dihapus nih gimana, mau dihapus. Jujur saya bilang Mbak Yandri, apa meras otak saya mana nih yang mau dihapus mana? Soalnya saya nggak paham juga yang di share di situ semua, saya nggak paham. Apa maunya gitu, nge-share ke situ tuh apa maunya? Apa mau memberitahu orang saja? Lalu apa tindak lanjutnya? Contoh diberitahu di situ anak-anak Cina dilatih dari kecil, lalu dibandingkan dengan anak-anak kita. Apa hubungannya anak Cina itu? Apa memang itu yang mau menghancurkan Indonesia? Saya takut-takut juga saya komentar-komentar kayak begitu. Kadang-kadang terlampau kita, ujungnya nanti bukan baik. Sementara yang dibutuhkan itu adalah keseriusan dalam berjuang. Maka kenapa saya ceramah itu selalu diawali kerisauan? Karena kerisauan itu yang harus kita timbulkan dalam diri sehingga bisa melihat dengan jelas apa masalahnya ini, umat ini. Ini sekarang saya tengok nih sedang overacting betul, share grup tentang Cina, yang inilah saya macam nggak tahu saya. Tapi intinya bukan saya membela, tidak, tapi ada porsinya lah. Nah ini udah masuk partai Masumi ke dalamnya. Jadi saya berpikir kalau masuk ini nanti masuk pula partai PKS dibuatnya. Muncul lagi bertiga datang ke situ kan. Nah cuma bantu ini aja yang admin lah, tolong deh. Kalau mau bantu apa hapus deh, yang saya. Artinya banyak betul yang mau dihapus. Sahabat juang yang dirahmati Allah. Baik, kita masuk ya, boleh dilihat. Buya Hasbi udah nengok, ada juga. Udah tengok belum? Oh, masya Allah. Calon DPR kita habis pakai. Ada pakai wifi dulu habis pakai. Dihidupkan hotspotnya. Allah. Coba lihat di situ ada ahwalul muslimin al-yaum, ada? Ada? Ini ya. Ada ya? Ini. Ada? Ada ya. Dibesarkan sedikit biar terbaca juga. Kadang kita udah tua-tua ini nggak nampak, kan bisa diginikan, dibesarkan. Jadi di sini ini dipaparkan, ini telaahnya ulama pergerakan. Jadi bukan sembarang bukan sembarang lalu tiba-tiba tulis gitu, enggak. Ini berbekal pengalaman semuanya gitu. Kita ini belum apa-apa dibanding mereka-mereka yang sudah berjuang di lapangan. Maka kita buat ini tujuannya kita yang sudah istiqomah ngaji ini minimal ada semacam tambahan pengetahuan baru bagi yang bahagia. Kita lihat dhaful muslimin. Dhaful muslimin. Ini mudhaf-mudhafun ilaih ini. Kalau orang bahasa Arab mengkaji ya, dua kata tapi satu makna. Judulnya kelemahan atau lemahnya umat Islam. Dhaful muslimin. Nah, ini penting ya sahabatku. Kalau kita tidak tahu, kita nganggap umat Islam ini hebat gitu. Apanya yang hebat? Hebat apanya? Kita jumlahnya banyak, hebat apanya? Dhaful muslimin. Yang pertama, apa kelemahan umat Islam? Al-aqidah atau aqidatun. Kelemahan akidah. Itu yang pertama. Akidah artinya keyakinan. Yang kedua, tarbiyatan. Yaitu kelemahan pendidikan. Yang ketiga, saqafah. Kelemahan wawasan atau pengetahuan. Wawasan, pengetahuan. Yang keempat, dakwah. Kelemahan dakwah. Kelemahan dakwah. Nanti bisa didiskusikan. Yang kelima, tanziman. Apa tanziman?
Struktur itu artinya apa itu? Keteraturan. Dan itu kelemahan juga itu, tanziman. Kemudian yang kelima, yang keenam, akhlakon. Kelemahan dalam bidang akhlak. Oke. 6 ini bukan berarti final di 6-nya. Bisa jadi yang lain juga banyak mengikuti, tapi oleh penggerak dakwah 6 ini menjadi yang utama dalam kehidupan umat terjadi hari ini. Nah gitu ya. Mari kita lihat al-islah, perbaikan. Bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaiki kelemahan tadi. Do'kul muslimin itu gimana cara memperbaikinya? Baik akidah, tarbiyah, thaqafah, dakwah, tanzim, akhlak. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah ad-da'watu, yang pertama dengan dakwah. Nggak bisa tidak. Maka itu sebabnya dakwah ini, kalau untuk umat Nabi Muhammad ini asasinya umat dakwah, bukan umat ibadah. Ibadah itu sudah oke, tapi kita ini umat dakwah. Umat dakwah. Arti umat dakwah itu umat yang menyeru, yang mengajak. Kemudian al-harokiyah. Apa itu al-harokiyah? Al-harokiyah ini adalah pergerakan. Asyamilah, menyeluruh. Artinya komprehensif. Jangan sebagian-sebagian. Disinilah kena kita. Ada yang jago dalam zikir, habis zikir aja. Boleh, nggak masalah. Itu memang nilai pahala. Tapi kalau memahaminya cuma sebatas itu saja, nanti bahaya ini. Bentrok dengan orang dakwah. Nah, bentrok dia. Padahal sebenarnya ad-da'watu al-harokiyatus syamilah, pergerakan dakwah yang menyeluruh. Ini yang harus dilakukan. Ya. Kemudian kita lihat dulu ranah panahnya ini. Ad-da'wah al-harokiyah asyamilah, ini harus dilakukan yang pertama ar-rabbaniyah, berorientasi kepada ketuhanan. Artinya nggak boleh tidak. Apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya kepada ketuhanan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-manhajiyah, gerakan kita itu, dakwah itu mesti konsepsional. Manhaj itu manhaj boleh strategi, konsep boleh. Makna manhajiyah ini adalah teratur dia, terkonsep. Ini memang berat kita, karena dakwah yang tabligh akbar itu pada umumnya nggak masuk ke sini, dia hanya habis di tataran ini aja. Tapi kalau sudah al-manhajiyah ini atau yang manhajiyah itu konsepsional, itu teratur dia. Kemudian al-marhalah, dakwah itu bertahap, nggak bisa orang langsung jadi. Nah, tapi kalau sudah sampai 3 tahun, kalau tidak dilakukan tahap jenjang 1, 2, 3, nggak jadi juga. Ini hanya main-main di situ aja. Ya. Kemudian al-aulawiyat, ini berprioritas. Kita harus pandai mengkaji mana penting, kurang penting, tidak penting. Nah, ya. Nah, kira-kira ketika men-share satu berita di grup misalnya, kira-kira ini penting, ini kurang penting, ini tidak penting. Jangan semuanya digitukan. Maka sebaiknya kita mikir dulu gitu. Kira-kira kita dapat enggak bagian dari situ? Ada kebaikan enggak gitu? Atau hanya sekedar mau memanas-manas gitu. Nah, ini tolong nanti dikonter juga. Karena kita harus bisa melihat mana yang prioritas. Kemudian al-waqi'iyah, realistis. Nah, realistis ini artinya memang nyata, fakta dia. Kemudian al-mutawazinah, seimbang. Nah, mutawazin, seimbang dia. Dalam pergerakan itu seimbang. Seimbang, tidak boleh kita mengambil satu, meninggalkan satu. Padahal keduanya itu ada kait-maitnya gitu.
Contoh misalnya kita ambil zikir, dakwah ditinggalkan. Oh nggak bisa. Baik, kita lihat penjelasannya. Silakan dibuka terus. Ini dokful pertama, dokful akidah. Lemah akidah umat. Akidah adalah keyakinan. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan. Apa itu yang mesti tergabung dalam akidah? Ya segala sesuatu yang mesti kita yakini, kita percayai, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, itu mesti kita yakini. Ya, contoh konkretnya saja di awal ayat saja Allah menyebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Itu jelas. Ini nampaknya di tulisan ini disinggung tentang bahkan yang berstatus kiai pun melakukan kemusyrikan secara transparan. Pernah nggak lihat satu majalah? Majalah itu majalah paranormal, yang mana di situ banyak magicnya, yang bisa mentransfer jin, yang bisa membuat jimat dan lain sebagainya. Saya pernah lihat itu, ada itu. Bahkan dimasukkan dalam perguruan pesantren-pesantren dengan menjual nama-nama kiai dan lain sebagainya. Nauzubillah. Itu salah satu contoh. Tapi sungguhnya yang di masyarakat kita dalam bentuk akidah ini kurang yakin terhadap kebenaran Islam dan keunggulannya. Ini banyak, sangat banyak. Ya, mungkin hari ini kalau orang menyembah patung kita tengok secara langsung ya enggak lah kita, iya kan? Tapi keyakinan-keyakinan lain. Dan lebih parah lagi ketika ditawarkan keyakinan yang jelas dari Quran dan hadis, mereka menolak. Malah mereka lebih yakin kepada yang sudah menjadi tradisi kebiasaannya. Ya, ini berbahaya. Dokul akidah ini. Nah, jadi itu. Ada pertanyaan enggak sampai sini atau menambahkan? Boleh? Nah, kita lanjut dulu ya, nanti boleh ditambahkan. Itu dokul pertama, dokul akidah, dokul keimanannya. Silakan Mbak Yandri yang nomor 2. Tapi intinya umat Islam itu lemah dalam pendidikan. Ya, lemah dalam pendidikan. Salah satu penyebabnya ya lemah dalam pendidikan ini, keuangan juga menjadi sebab. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi, dunia pendidikan kita, apalagi sekarang ini kita tengok, coba lihat. Kemarin saya tayangkan ada video saya kirim, ada satu sekolah sekarang ini memasukkan kurikulum dansa ke sekolah SMP, tingkat SMP. Kurikulum dansa. Kalau orang yang mengelola pendidikan itu orang beriman, kira-kira bisa masuk nggak itu? Tidak akan masuk. Tapi kenapa itu bisa masuk? Karena yang mengelolanya bukan lagi orang-orang yang beriman. Akidahnya sudah lemah. Maka otomatis pendidikan juga akan dibawa lemah nanti. Apalagi kalau sempat nanti apa namanya yang kemarin mengheboh, RPJPN pendidikan untuk sampai tahun 2030. Itu sudah luar biasa apanya, perubahan-perubahan. Dan ini apa namanya, kalau tidak sesegera mungkin umat Islam yang duduk di DPR atau pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan untuk lobby dan punya kemampuan untuk menetapkan bersikap adil bijaksana, ya mau tidak mau ya kita akan terwarna juga akhirnya ke depan. Ini yang paling berbahaya sekali. Nauzubillah. Ya. Lanjut. Bacawan yang ketiga. Ya. Sakopah itu wawasan. Wawasannya. Lanjut. Baca lagi. Siapa? Pak Ijal. Yang keempat. Jadi ada dokul dakwah ya.
lemah dalam bidang dakwah. Salah satu kalau saya melihat, banyak orang memandang dakwah itu cuma dalam bentuk penyampaian lisan, di mimbar-mimbar, di tablik-tablik akbar. Padahal kalau kita mau merujuk kepada hakikat dakwah di awal-awal dulu, yaitu di awal Nabi membawakan dakwah itu sendiri, bagaimana beliau yaitu memulai dari diri beliau, kemudian berlanjut kepada keluarga beliau yaitu akrabin sesuai dengan panduan ayat, yang ketiga lanjut para sahabat-sahabat dekat beliau, dan yang lebih hebat lagi beliau tidak takut untuk mendatangi person demi person untuk menyampaikan kalimatul haq itu. Sementara hari ini dakwah cuma dalam polesannya saja, yaitu bicara di mimbar tanpa ada sentuhan langsung kepada personal orang. Dan ini sangat berbahaya juga kita lihat hari ini. Sehingga muncullah dakwah yang enak itu yang banyak ketawa, yang banyak subscribe-nya, yang viral, yang lain sebagainya. Dan ini nanti reaksinya agak sedikit kurang untuk membentuk daripada orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang didakwahkan kepada mereka. Ini satu kelemahan juga. Ya memang ya namanya perjuangan, ya kita harus terus berjuang walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut. Yang keenam, akhlak, pengorganisasian, tanzim. Kata Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali yang mengatakan al-haqqu bilan nizam sayaqlibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak teratur akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Maka disinilah pentingnya pengorganisasian. Bagaimana menghubungkan satu simpul ke simpul yang lain, satu kelompok ke kelompok yang lain, sehingga bisa bersinergi, bisa bersatu, bisa bergabung, yang akan melahirkan kekuatan umat. Maka kenapa kita meluncing satu motto di GSSB itu, umat bersatu, umat jadi kuat? Ya karena memang tanpa bersatu kita nggak akan ada apa-apanya. Kita bagaikan buih yang ada di air banjir. Ya, banyak tapi tidak ada manfaat, tidak ada membawa apa-apa, nggak bisa membuat perubahan, nggak ada cerita itu. Nah ini mudah aja orang melabrak kita, menghancurkan kita. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Lanjut, yang keenam tentang akhlak. Ada bangsa yang dikenal menjunjung tinggi nilai moral ini sudah tercemari oleh Ghazwul Fikri. Apa itu Ghazwul Fikri? Ghazwah, perang, fikri, pemikiran. Jadi Ghazwul Fikri itu Bang Arif artinya perang pemikiran. Jadi yang ditembak itu pikirannya, bukan badannya. Kalau zaman perang salib dulu itu tebas menebas, tembak menembak, nampak itu darah mengucur, mayat nampak. Nampak. Kalau Ghazwul Fikri nggak nampak, tapi hasilnya jelas. Umat yang kena Ghazwul Fikri nanti seperti jongos. Apa itu jongos? Yaitu ngikut, dicocok hidungnya kayak kerbau, ditarik sama orang, dia ngikut aja. Seperti itu keadaan umat ini. Jadi umat ini tanpa sadar sudah rusak pikirannya seperti itu. Ini PR besar ini bagi kita. Maka kerja kita ngaji ini, dakwah itu berat memang. Nah itu sebabnya orang yang punya kerisauan itu memang dia terus berbuat gitu, berbuat gitu. Nggak sempat untuk main-main gitu, buat gitu. Ya, apalagi tadi kita katakan ya akhlak daripada umat Islam ini sudah pada banyak hancur ya karena pengaruh Ghazwul Fikri itu. Rasanya tidak mungkin ya kalau menurut saya ada anak pelajar SMP berdansa dilombakan. Kemudian ini semalam dari Rokahulu ada utusan SMA 1, utusan dancer, penari dengan segini cuma di acara DBL di Pekanbaru dengan Rio Pos.
Honda. Coba itu dunia pendidikan loh. Kemana lagi mau kita ambil lagi? Maka kalau ada komentar anak selamatkan pergi masuk ke pondok pesantren, itu betul salah satu solusi untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang seperti itu. Tapi sungguhnya solusi yang paling tepat itu adalah kepedulian dari umaro, kepedulian dari ulama, sehingga muncul satu keputusan. Dan kita butuh sebenarnya, inilah saya ini ada mau mencalon nih jadi dewan, ya kan? Saya pingin ya, kalau ada yang bertentangan dengan agama, yang sudah pasti akan bertentangan dengan adat istiadat yang benar, karena agama itu adalah inti yang tidak akan bertolak belakang sebenarnya dengan kesucian fitrah manusia itu. Maka saya berharap sekali sebenarnya DPR angkat bicara, ataupun orang-orang yang sudah punya kemampuan duduk di umaro itu angkat bicara. Tapi tidak ada. Akhirnya melaju juga dia, ngikut juga dia. Harusnya apa salahnya ngomong? Udah nampak berita seperti itu ngomong. Ini tidak wajar. Ya kan? Ini. Kemudian tadi ada karakteristik dakwah harokiyah. Apa jadi? Itu maksudnya proporsional ya, sesuai lah. Ada yang menarik di sini di poin 3, nomor 2-nya manhaj. Apa dan bagaimana dakwah ini? Dakwah harus didasarkan pada konsep yang jelas dan terprogram, bukan asal-asalan. Sementara kita jujur menengok dakwah yang dilakukan itu kan kebanyakan cuma sekedar ngisi jadwal. Seperti yang saya singgung pada subuh Ahad itu. Jadi kalau ketemu nanti ustadz-ustadznya, kamu jadwal di mana? Jadwalnya di mana? Bukan berarti nggak boleh, tapi juga harus kita melihat fokus lokusnya itu atau wilayah yang kerja kita itu di mana keadaan umat ini gitu. Maka nanti muncullah marhaliyah, yaitu bertahap, kemudian aulawiyah. Seorang dai bisa merinci mana yang penting. Coba muzakarah kita sedikit. Kalau kawan-kawan melihat sekarang apa yang parah menimpa umat Islam hari ini, coba tolong kasih masing-masing pendapat. Apa yang parah menurut pikiran kawan-kawan hari ini yang menimpa umat Islam? Apa yang parah terjadi menimpa umat Islam? Krisis, kita katakan umat Islam itu bukan orang yang tak berpengetahuan saja, artinya bukan orang awam. Ya namanya umat Islam itu mulai dari umaroknya yang beragama Islam, ulamanya yang jelas berilmu pengetahuan, sampai kepada orang awam yang notabene-nya umat Islam. Itu maksud yang kita maksud krisis umat Islam itu, apa yang parah menimpa umat Islam. Ada lagi, itu kita himpun, jadi kita tahu gimana nih penyakit umat. Ibarat seorang mantri kesehatan atau dokter, sebelum dia ngasih obat kepada pasiennya, dia akan mengetahui dulu apa dari penyakit ini dengan cara mendiagnosa, bertanya jawab dengan pasien itu sendiri, gitu kan? Baru tahu nanti. Maka maksud kita dari situ kita bisa mengerti dari mana nanti kita harus memulai, apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi yang terjadi. Silakan yang lain lagi apa? Diam terhadap kemungkaran. Diam terhadap kemungkaran, artinya cuek, nggak peduli dengan kemungkaran, nyantai aja ya dah. Siapa lu siapa gua ya dah. Ada kerisauan. Oke, yang lain apa kira-kira? Dia umat Islam juga. Kalau ini kita masukkan gimana kira-kira? Yaitu berpecah belahnya umat Islam.
Ada nggak termasuk nggak ini permasalahan besar yang menimpa umat Islam hari ini? Hah? Terjadinya perpecahan di umat Islam. Iya. Jadi umat Islam banyak berpecah belah hari ini. Ya. Apapun alasannya, mau berpecah karena partai politik, mau berpecah karena mazhab, mau berpecah karena harokah, organisasi, ya tak? Yang jelas umat Islam hari ini tidak bersatu, banyak berpecah belah. Kira-kira ini contoh lagi, ya, contoh lagi buat kita bahwa umat Islam berpecah belah. Yang lain lagi ada? Betul itu, dan itu ucapan Nabi itu. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kamu cinta dunia, takut mati. Itu kata Nabi itu. Betul itu, Ustaz. Bahwa penyakit besar yang menimpa umat Islam hari ini adalah kecintaan terhadap dunia, sehingga urusan agama dibuat nomor sekian karena yang di depan dunia ini. Dan itu masuk juga Buya tadi, sehingga kadang-kadang pilih-pilih. Ada daging, ada tulang. Bahaya itu. Jadi hukum dunia, cinta dunia, takut. Hari ini itu lebih parah lagi, umat Islam takut mati, dalam artian takut ketika disuruh untuk berjihad, untuk berjuang. Ini kalau mendengar kata jihad saja itu sudah ketakutan itu. Lain dengan sahabat dulu, mendengar kata jihad itu ibarat orang mendengar tendangan bola kaki. Bagaimana kalau terdengar tendangan bola kaki? Tum, kata itu siap-siap dia. Itu. Jadi banyak. Mungkin ada lagi yang lain. Termasuk tadi cinta dunia itu menimpa umat Islam. Kemudian perpecahan menimpa umat Islam. Krisis akhlak dan lain sebagainya. Apa lagi? Tuan Lipah apa Tuan Lipah? Saya tengok di medsos. Ini luar biasa nih Tuan Lipah nih. Orang habis-habisan saya tengok. Jadi buaya. Allah Akbar. Ini contohnya yang menimpa kita hari ini. Iya. Bang Arif ini mata-matanya. Siapa yang bilang mata-matanya? Allah. Yang lain ada lagi? Apa contohnya? Untuk pengajian kita malam Rabu besok, saya minta kita semua bawa buku, dan di buku itu sudah tertulis, yaitu apa tadi yang saya sampaikan, penyakit umat Islam yang paling parah hari ini. Itu tolong tuliskan, penyakit umat Islam yang paling parah. Kalau paling parah itu ada yang parah, ada yang paling parah. Tapi kalau bisa yang parah aja, tapi nanti ada rentetan ke bawah yang paling parah. Coba dipikirkan. Kenapa saya ajak kawan-kawan begitu? Karena kita yang hadir ini nggak sama dengan yang tidak hadir. Mohon, bukan saya mau menaikkan kawan-kawan, Mbak, bukan. Memuji depan, tidak. Karena kita kumpulan ini adalah kumpulan orang yang sudah naikkan level sedikit berpikir. Kalau untuk ngaji itu biasa aja kita. Di masjid kita masing-masing juga ngaji. Baca Quran juga nggak baca kita. Tanpa di sini juga baca Quran. Tapi yang kita inginkan, naik sedikit pemikiran kita, membaca kondisi supaya kita bisa bergerak. Supaya kita bergerak. Apalagi kita dihadapkan ke depan ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak kita susah juga. Ya. Jadi tolong tuliskan nanti, bawakanlah buku kayak Pak Arif ini. Memang buku itu sunnah juga ini, termasuk sunnah. Kenapa saya sebutkan sunnah? Karena mengikut pada ulama dulu. Apa katanya? Al ilmu qaidun, qaid suhidaka bil hibalil wasiqah. Ya, apa itu? Ada
Qaulnya Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i, ilmu itu al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil wasiqah. Itu kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Sedangkan menulis itu atau kitab itu qaiduhu adalah pengikatnya. Qaid suyudaka, ikatlah binatang buruanmu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kokoh. Itu suruh itu. Sunnah itu. Maksudnya, ya. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk muzakarah? Kalau tidak, saya ingatkan bahwa pengajian mulai jam 8.30, paling lambat jam 9 kurang 15 sudah dimulai, dan berhenti ngaji jam 9.30. 9.30 baca Qurannya maksudnya berhenti jam 9.30. Jadi yang terlambat dari jam 9.30 tidak lagi membaca Al-Quran, mengikuti pengajian langsung. Hanya untuk kita ketahui bersama, sehingga diharapkan nanti ke depannya kita lebih disiplin lagi dan lebih bisa berbagi waktu dengan tepat untuk kegiatan majelis. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita lapas zikir dulu. Buya, ada yang mau sampaikan, Buya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi wa niyatuna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. 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 Ya Rahman. Astaghfirullahal azim. Ya Rahim. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.